wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa Media Timur Official. Setelah sekian lama, kami baru bisa kembali menyiarkan siaran edukatif yang penuh ilmu dan inspirasi. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sosok seorang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, yakni Bapak Haji Andi Asman Sulaiman, SOS MM. Bagaimana sepak terjang beliau menjadi ASN, karirnya atau riwayat jabatan, program kerja, dan juga harapan-harapan. Kita akan simak berikut dalam program TTM Tanya-Tanya Mersya. Saya langsung menyapa narasumber saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Iya, ini Bapak Andi Asman Sulaiman, SOS MM. Ini rumah model ya, kayaknya nyaman banget ya Pak ya. Ini Bapak yang inisiatif ya. Pak, saya kan udah sering ketemu Bapak ini di mana saja. Banyak sekali yang mengenal Bapak ini memang sosok yang peramah juga. Tapi alhamdulillah, mana tahu ya mereka ini juga nggak tahu Bapak itu sebenarnya kelahiran tahun berapa, Bapak hobinya sejak kapan jadi ASN, riwayat jabatannya. Yang susah-susahnya itu cuma Bapak yang tahu nih. Jadi gimana kalau pemirsa kita kenal lebih jauh dengan sosok seorang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone berikut ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Haji Andi Asman Sulaiman, SOS MM. Pada kesempatan ini kami kedatangan tamu, alhamdulillah, di mana pada pagi hari ini kami menunjuk satu lokasi, yaitu di lokasi area rumah model. Rumah model ini merupakan satu hal yang menjadi rujukan bagi Dinas Ketahanan Pangan sebagai rumah pelayanan sistem pendampingan. Kemudian sejak kami menjadi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2002, 1 Desember 2002 itu terhitung mulai. Kemudian kami bertugas di Kabupaten Sopeng, terangkat di Kabupaten Sopeng. Kemudian setelah itu kami mempunyai tugas staf biasa pada tahun 2002 sampai 2004. Setelahnya kami menikah di 2004 dan kami kembali ke Bone. Kami kembali ke Bone bertugas di salah satu staf Dinas Tata Ruang. Kemudian kami mempunyai hobi olahraga. Hobi olahraga juga nih Pak? Olahraga apa nih Pak? Ya, termasuk jogging, kemudian sekali-kali fitness. Jadi kami dilahirkan di tanggal 4 Juni 1978. Jadi kami sudah berumur di 43 tahun, tapi masih muda. Masih muda, belum 40 tahun. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kami juga merintis pendidikan dari sekolah dasar SD Impres 1073 Mapesangka di Desa paling terpencil. Di mana itu Pak? Di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre. Oh, Ponre. Kemudian yang kedua, kami sekolah di Ponre juga pada saat sekolah pendidikan menengah pertama. Setelah kami juga karena mungkin keterbatasan biaya yang mempunyai seorang ibu IRT dan bapak hanya pegawai biasa dari TNI, dan kami mempunyai 12 orang bersaudara, pastinya harus kami sekolah di lokasi kampung saya sendiri, yaitu SMA Negeri 1 Lapariaja. Kuliahnya kemarin di mana Pak? Menyelesaikan sekolah setara 1 atau S1 itu di sekolah Setiap Prima Bone, atau Setiap Uang Rima Kalatung Bone. Setiap Prima Bone ini loh alumninya. Dan setelah itu sambil bekerja Ibu ya, kami melanjutkan pendidikan sekolah angkatan 2 alhamdulillah di Universitas Muslim Indonesia. Makassar. UMI Makassar. Iya. Kemudian mengenal karakter seseorang mungkin kita bisa lihat dari warna apa yang dia suka. Kalau Bapak sendiri suka warna apa nih? Sejak kami paham namanya warna itu di warna hijau daun. Hijau daun. Hijau daun. Pas sekali dengan bukan ini. Berkata tidak, tapi ataukah mungkin secara kebetulan
kami ditempatkan di suatu dinas atau kami ditempatkan di suatu organisasi di Dinas Ketahanan Pangan ini sudah mulai memuncak. Moto hidup. Kami dari 12 bersaudara, mungkin saya harus mempunyai suatu kemandirian yang tentu mempunyai karakter yang harus lahir sampai hari ini. Itu yang pertama, kami harus kerja keras. Kemudian yang kedua, kami harus tidak mempunyai prinsip untuk tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kemudian setelahnya kami akan mengharapkan doa. Doa. Kerja keras tanpa pamrih dan doa. 3 kata kunci yang menjadikan beliau sampai sekarang ini, dan insya Allah membuat beliau akan semakin baik dan bijak ke depannya. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan ini adalah sebuah kunci inspirasi untuk kita juga dan buat saya tentunya. Masih bersama kami di Media Timur Official dalam program TTM Tanya Mersya ya. Dan Bapak, kita tidak lupa juga bahwa dalam sebuah instansi itu punya tupoksi sendiri, kemudian nantinya program-program yang menjadi andalan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone itu sendiri. Silakan, Pak. Setelah kami dipercayakan untuk menjadi kepala dinas, tentu kami harus paham dan tahu gimana tupoksi kami. Undang-undang yang mengatur tentang pangan, yaitu tahun 2012 nomor 18. Itu coba mempunyai 4 pilar. Satunya itu kami ditugaskan untuk bagaimana bisa mengetahui tentang bagaimana ketersediaan pangan, kemudian distribusi pangan, kemudian konsumsi pangan, yang terakhir keamanan pangan. Saya rasa itu yang sangat penting di Dinas Ketahanan Pangan ini. Baik, iya, 4 pilar yang menjadi dasar ketahanan pangan. Bapak sudah buat inovasi apa saja nih, Pak? Iya. Baik, Bu. Kami akan berdasar dengan 4 pilar tadi ini. Kita dulu berbicara masalah ketersediaan. Yeah. Kalau melihat di seluruh jumlah produksi, katakanlah penggilingan yang ada di Kabupaten Bone ini, baik dari bentuk kelompok atau perorangan atau perusahaan atau usaha, itu jumlahnya 135 unit. Tapi kita mempunyai binaan kelompok itu ada 16 unit. Mana ada 16 unit itu kita beri kelompok itu dengan program PUPM, pengembangan usaha mandiri pangan, yang mempunyai toko tani wajib 5 unit di masing-masing kios tersebar di seluruh Kabupaten Bone. Tersebar itu ada 105 unit kios di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bone. Kiosnya itu isinya apa aja tuh, Pak? Pengembangan usaha pangan masyarakat ini hanya kita terfokus ke komoditi beras saja dulu. Kemudian ada lagi tambahan dari rencana ke depan itu komoditi bawang. Tapi komoditi beras ini yang akan bergulir atau kita distribusi sepanjang masa sampai hari ini, kita distribusi masuk ke toko-toko tani yang ada di Kabupaten Bone. Memasuki tahun 2020 itu kita mempunyai suatu sentral toko tani, itu namanya Toko Tani Indonesia Center. Di situ akan menjadi stabilisasi, kemudian bagaimana bisa mengetahui kondisi harga, kemudian bagaimana bisa memastikan pasokan yang begitu panjang yang harus kita putus. Berikutnya, pilar Pak. yang kedua yaitu bagaimana bisa mengetahui tentang konsumsi dan pengadaan pangan. Mana konsumsi ini kita harus pastikan masyarakat begitu memproduksi harus dikonsumsi. Jangan sampai diproduksi tidak dikonsumsi. Kemudian tentu pasti harus ada terintegrasi dalam rumah tangga. Kami contohkan saja dalam satu rumah tangga itu, dalam lingkup itu harus ada yang dimanfaatkan. Bagaimana pemanfaatan pertanamannya, bagaimana pemeliharaan ternak kecilnya, bagaimana nanti kita akan bagaimana mendorong masyarakat untuk menyiapkan sendiri keluarga mandiri pangan. Dalam artian itu beberapa program. Tentu program ini, dalam ini ada namanya program pekarangan pangan lestari. Di mana pekarangan pangan lestari itu kita harus bagaimana memastikan benih yang ada atau bibit yang ada. Kemudian setelah itu kita membentuk suatu kelompok, namanya kelompok wanita tani, yang bergerak di tingkat desa sampai hari ini, yang sudah kita bagi di beberapa masing-masing desa. Dan yang menjadi program andalan itu membangun 56 unit greenhouse di masing-masing desa,
terbagi di 27 kecamatan ini. Greenhouse di Bone di mana saja nih Pak? Contohnya yang ada di Kecamatan Cina, Ya. Desa Arasoe, kemudian ada yang di Desa Cakebone, Wampone, kemudian ada yang di Desa Lampoko, Barbo. Itu bagian yang harus kami perlihatkan ke masyarakat sebagai contoh awal atau merupakan rujukan awal untuk bisa melihat secara nyata bahwa seperti pola kerjanya seperti ini. Iya. Baik Pak, kita gerucut ke inovasi program yang sedang berjalan ini dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Apa saja itu Pak? Tentu tadi yang saya sampaikan itu ada namanya program PUPM, ya, pengembangan usaha mandiri pangan masyarakat. Kemudian yang kedua ada namanya program pekarangan pangan lestari yang sedang tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga ada namanya program gerakan tanam sayur dan buah. Kemudian ada program desa mandiri pangan. Kemudian ada program namanya tim jejaring keamanan pangan. Sekarang ini kami secara kebetulan sekali melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan, di mana pendidikan dan latihan kepemimpinan ini di tingkat 2 ini, di angkatan ke-7 itu kami harus dituntut untuk mempunyai suatu gagasan atau ide. Bagaimana kondisi kesehatan dan ekonomi keluarga itu bisa kita tangani, khususnya di daerah rawan pangan. Makanya kami beri nama layar hatiku atau pelayanan pilar sehat dan ekonomi keluarga, yang kemarin beberapa hari dilaunching oleh Bapak Bupati Bone bersama seluruh unsur Puspida dan para seluruh pemangku jabatan yang lainnya. Akronim layar hatiku ini kenapa? Karena niat dan wujud kita berangkat dari hati nurani yang sudah bulat untuk bisa melakukan sesuatu hal yang kita menjadi impian dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, seperti itu harapan kita. Saya boleh lihat-lihat nanti Pak ya, salah satu mungkin tanaman dari yang ada di sekitar rumah model ini ya. Iya, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di luar. Ini harapan pemerintah Bone, dalam hal ini Bapak Bupati Bone. Alhamdulillah setelah kita meluncing bersama, Pak Bupati mengharapkan untuk yang bisa implementasi tuntas dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi untuk di Bone, untuk ketahanan pangannya aman lah di masa pandemi ini Pak ya? Menjadi tugas pokok kita untuk siap menghadapi dan bagaimana bisa mendampingi masyarakat. Pemirsa, tadi malam saya nonton di salah satu TV swasta, Bapak Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, terus bareng Menteri Perdagangan itu sempat ngobrol-ngobrol. Ini bagaimana tentang impor beras? Kalau di Bone sendiri dipastikan nggak ada impor beras ya Pak ya? Alhamdulillah Kabupaten Bone peringkat ke-7 terbesar. Produksi beras beras di Indonesia ya, terbaik 7 yang ada di Bone dan masuk ke 10 besar. Itu kita menandakan bahwa beras Bone itu amat. Sisa nantinya yang menjadi tugas kami itu bagaimana bisa beras tersebut akan dikonsumsi, kemudian pendistribusiannya tepat, kemudian yang ketiga itu bagaimana masyarakat kami mengajak untuk ada ketersediaan pangan keluarga. Ibu ingat, kami harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat, ini namanya cadangan pangan keluarga. Setiap panennya itu harus menyimpan minimal 500 liter beras yang ada di ada yang kita istilahkan dulu itu bahasa Bugis rakeang. Atau disimpan di racang atap, ya. Iya. Di atap rumah itu. Lantai 2. Lantai 2 itu ada yang kita simpan beberapa karung atau beberapa tempat yang harus menjadi cadangan pangan keluarga untuk bisa menopang nantinya bagaimana masa pandemik ini sampai ke selesai pasca pandemik nanti. Baik. Pemirsa,
Jadi ini beberapa tanaman yang bisa dijadikan percontohan juga ya untuk ketahanan pangan. Ini ada serai, ada apa ini Pak? Jahe. Jahe yang ini nih, yang ini Pak. Ini jambu itu jambu biji tapi sudah dicangkok. Oh, kemudian iya. ada apa itu kelengkeng ya. Ini lengkeng. Dicangkok juga. Sudah juga. berbuah. Kemudian ada polybag dalam Itu jahe merah. Jahe merah. Ini ada kolam. Di sini sudah terintegrasi. Iya. Ini ada ikan kolam. juga. Kolam ikan ini di dalam ini ada sekitar ratusan ekor. Yang kami ikan apa saja Pak? Ini ikan nila di sebelah kanan itu, di sebelah sampingnya itu ada ikan lele. Kemudian, tadi saya dengar ada kokokan ayam juga di belakang ya. Di belakang itu ada ternak kecil. Iya. Ada ternak kecil itu ada ikan, kemudian ada ayam. Ada ayam. Ya itu. Dengan luasan hanya sekitar 2 kali 3 itu bisa menghasilkan puluhan ekor ayam. Jadi tidak perlu harus beli. Tidak perlu. Lahan seperti ini juga dengan ukuran yang sudah disebutkan Bapak tadi bisa sangat bermanfaat. Ada tanamannya, mau lauknya juga bisa. Jadi ini obat-obatan jambu biji ini bisa untuk obat DBD, malaria dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini satu lagi Bu. Iya, ini apa ini Pak? Ada komposter yang menjadi nutrisi untuk tanaman paling penting, dan ini sampah keluarga. Ini komposter ini. Ini pupuk ya Pak ya? Iya, yang kita alatnya nih. Ya, yang kita simpan dalam bentuk sampah keluarga, sampah pekarangan yang bisa sudah sortir. Kayak daun-daunan gitu daunan, kemudian sisa makanan digabungkan dalam satu tempat ini. Kemudian setelah itu ada terjadi bisa kita menghasilkan nutrisi sebagai kebutuhan tanaman sendiri. Jadi sirkulasi sendiri dari keluarga, tidak perlu ada lagi hal yang menjadi nggak beli pupuk lagi harapan karena sudah untuk ada pupuk membeli sendiri, atau pengeluaran. Bayangkan coba Bu, kalau setiap harinya kita melihat dari pengeluaran masyarakat itu sangat tinggi dan tidak terasa dari jumlah hanya 10.000 per hari untuk jajan di depan rumah dari pedagang-pedagang kecil itu yang naik motor untuk sayuran. Menunda saja 1 minggu itu katakanlah 4 kali beli 10.000 itu 40.000. Sementara kami punya PBB di sini tuh hanya 15.000. Jadi kalau menunda 1 minggu itu bisa menyelesaikan 2 tahun PBB. Itu baru PBB. Itu baru 2 minggu ditunda. Bagaimana kalau udah setahun? Jadi lebih baik kita memanfaatkan pekarangan yang ada, menanam, beternak ikan, kemudian menyimpan beras di belakang, ada gudang di belakang. Gudang kecil untuk cadangan pangan. Itu serai ya Pak, serai. Terus ada jeruk. Jeruk apa sih ini? Ini jeruk ini jeruk cangkokan juga. Cangkokan, kangkung, ada obat Somanila ya, Somanila. Kemudian sayur daun. Yang di atas itu yang tinggi? Pepaya. Pepaya. California. Pepaya California. Itu. Ya pemirsa, kita ada di sesi terakhir jumpa kita di TTM Tanya-Tanya Mersya. Nah Bapak, yang terakhir barangkali ada harapan yang bisa disampaikan, baik itu harapan kepada pegawai yang ada di instansi Bapak, kepada sesama instansi pemerintah, ataupun kepada masyarakat. Kita berada di area rumah model ini, atau rumah kedua dari rujukan masyarakat tersebut, di mana nantinya akan kita mengharapkan masyarakat untuk berlatih di tempat ini. Kita ada pelatihan untuk bagaimana bisa meningkatkan sumber daya masyarakat, kemudian melatih bagaimana bisa meningkatkan kemampuan, bagaimana bisa meningkatkan keterampilan, dan yang paling penting itu perilaku masyarakat atau pola pikir masyarakat. Itu harapan ke masyarakat nantinya di tempat ini. Terkait dengan kita punya inovasi tadinya layar hatiku. Kemudian setelah itu harapan ke pemerintah, tadinya kami sudah jelaskan bahwa tentu pasti harapan untuk bisa ada dukungan
utamanya di stakeholder internal kami, di mana stakeholder ini yang mempunyai pengaruh tinggi. Tentunya kami mengharapkan untuk kolaborasi atau kerjasama untuk bagaimana kita mendorong masyarakat, mengangkat derajat masyarakat bersama-sama, kemudian terintegrasi, kemudian bagaimana bisa berjenjang, kemudian bagaimana bisa kita tuntaskan tugas kita bersama untuk menyelesaikan utamanya di daerah rawan pangan, kemudian berkelanjutan. Bapak butuh dukungan dari instansi mana saja nih untuk di Dinas Ketahanan Pangan sendiri? Kami mempunyai beberapa, kalau kita melihat hampir keseluruhan. Dalam hal ini pertanian itu, Dinas Pertanian tersebut mempunyai pengaruh untuk kami sebagai OPD produksi. Nah, kemudian yang kedua Dinas Peternakan, kemudian yang ketiga Dinas Perdagangan, kemudian keempat Dinas Perindustrian, kemudian yang kelima Dinas Kesehatan, kemudian dinas-dinas lainnya juga mempunyai, tapi ke dinas tadi yang kami sampaikan ini sangat mempunyai pengaruh bagaimana bisa mendorong rumah tangga itu sehat dan bagaimana bisa ekonomi produktif masyarakat. Iya. Kalau dari banker belum ada nih Pak, ajuan mungkin bantuan dari pihak bank untuk mendukung ketahanan. Sampai hari ini itu yang membantu kami banyak. Oh iya. Dari sektor berbasis kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian keterlibatan program, katakanlah saya katakan itu ada KUR, ya kredit usaha rakyat itu sangat menunjang kami sampai hari ini. Bahkan kemarin masa pandemik itu banyak membantu kami. Baik, terima kasih, mantap. Dan untuk semua instansi yang sudah membantu Dinas Ketahanan Pangan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan pastinya sejahtera meskipun di masa pandemi saat ini. Terkait dengan lingkup keluarga besar kami di Ketahanan Pangan, ini yang kami harapkan itu bagaimana terwujudnya satu hubungan emosional kekeluargaan dulu. Berangkat dari itu, kemudian bagaimana kami membangun kekompakan, kemudian dua hal yang harus seperti ya, yang pertama mampu untuk bekerja, yang kedua mampu untuk bekerja sama. Baik, pemirsa Media Timur Official, semoga banyak ilmu dan inspirasi yang bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari, kita terapkan, kita share juga ke yang lain supaya menjadi sebuah hal yang lebih bermanfaat lagi. Yang penting itu bukan seberapa yang kita tahu, tapi seberapa yang kita bersedia untuk pelajari. Semoga kali ini Anda tetap mendapatkan ilmu dan inspirasi dalam program TTM Tanya-Tanya Mersya bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Bapak Haji Andi Asman Sulaiman SOS MM. Saya Mersya serta kerabat kerja bertugas Duyan Agustiawan dan Sanisa Hurni mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan sehat selalu untukmu, semoga tercapai cita-citamu. Semuanya selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga dari PT Media Timur Marsya, saya Mersya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Haji Andi Asman Sulaiman SOS MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang ke-43. Semoga berkah umurnya, semakin baik rezekinya, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah SWT. Bahagia selalu. Amin. Hari ini hari ulang tahunmu,
bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Ucapkan untukmu, semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Dan kehidupannya berkah. Amin. Sini semua. Amin. Amin. Gantian.